Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 10 tahun 2024. Kali ini saya, Susi Trisnawati, sebagai guru matematika di SMA 1 Batanghari, akan memaparkan konsep dari budaya positif yang telah saya pahami pada modul 1.4. Nah, jadi di sini ada ice drinkingnya, yaitu tentang nyanyi lagu Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, boleh kita dengarkan sama-sama. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Trisnawati, guru SMA 1 Batanghari yang merupakan CGP Angkatan 10 tahun 2024. Kali ini saya akan membagikan karya saya dalam bentuk lagu. Selamat menyaksikan. Sudah semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi materi tentang disiplin positif. Next, apa yang diketahui tentang budaya positif. Nah, jadi di sini kita scan dulu sini, ibu-ibu semua scan dulu barcode di depan. Yang mana nanti ada beberapa pertanyaan, yang mana itu adalah pengetahuan awal sebelum kita membahas konsep dari budaya positif. Oke, silakan diisi di sana. Oke, Bu Ira. Tolong dibacakan kuesionernya apa? Ini kuesioner tentang pengetahuan awal tentang budaya positif. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu mengetahui tentang budaya positif? Pernah melakukannya? Yang keduanya, budaya positif apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Oke, baik, terima kasih Bu Irat. Oke, diisi dulu ya ibu semua. Saya beri waktu beberapa menit, 1 menit aja ya Bu. Oke, diisi. Nah, jadi terkait itu tadi budaya positif, mungkin sebelum lakukan di sekolah. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan di sekolah nantinya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan atau aktivitas yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada seorang atau komunitas. Jadi di situ sebuah kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas yang rutin yang dilakukan di sekolah. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Kalau misalkan sebuah kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi sebuah rutinitas dan itu akan menjadi budaya di sekolah kita. Nah, sehingga nilai-nilai kebajikan yang akan kita dapatkan itu mengarahkan pada karakter peserta didik kita. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelumnya mungkin sudah pernah dengar nilai-nilai kebajikan itu apa? Ibu sudah pernah dengar apa Bu nilai-nilai kebajikan itu Bu? Setahu saya nilai-nilai kebajikan ini berkaitan dengan profil pelajaran Pancasila, yaitu tentang beriman, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan berkenan global. Oke, benar sekali Ibu Desi, terima kasih. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui yaitu tentang dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Nah, Ibu ini mungkin sudah paham sekali. Nah, karena di situ ya berupa PKN ya Ibu ini ya. Nah, jadi di situ yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas anak-anak kita di sekolah kalau kegiatan yang mengarah pada beriman dan bertakwa ini mungkin kegiatan-kegiatan pada hari Jumat. Ya enggak? Ya. Kalau hari Jumat itu biasanya rutinitas kita membaca Yasin seperti itu merupakan beriman dan bertakwa. Selain itu kita kan kalau sebelum belajar itu selalu baca doa ada. Dan kalau sudah selesai belajar kita selalu mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan nilai religius yang masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu tentang nilai mandiri.
Nilai mandiri ini kalau kita lihat dari kegiatan kita di sekolah, nilai mandiri ini itu apa? Coba contohnya. Nilai mandiri. Ayo. Nilai mandiri Bu, ini apa Bu? Mengerjakan tugas di dalam kelas. Nah, apabila nggak ada gurunya, nah mereka akan mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Ya, begitu Bu Susi. Ya, benar sekali. Nilai mandiri itu salah satunya seperti itu. Jadi kita kalau tidak ada gurunya, kadang kan anak-anak itu bermain. Nah, jadi kalau mereka mempunyai karakter mandiri, mereka akan belajar sendiri, mencari informasi sendiri dan wawasan sendiri terkait materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, selanjutnya itu berkebinekaan global itu contohnya apa pada kegiatan kita di sekolah ya? Misalnya apa, Bu Rosi? Kalau kegiatan berkebinekaan global, menurut saya di kelas saya menerapkan mempelajari tentang masyarakat multikultural. Di situ peserta didik diharapkan menghargai setiap budaya, agama, ras, dan suku masyarakat sekitar. Ya, benar sekali Bu Rosi. Selanjutnya lagi tentang bergotong royong. Nah, jadi kalau bergotong royong ini mungkin arahnya kepada piket kelas, bisa ya? Nah, piket kelas ini kadang kan anak-anak kan ada jadwal piketnya. Di sana ada kolaborasi dengan hari Senin. Misalnya hari Senin itu mereka bekerja sama untuk membersihkan kelas, itu bergotong royong. Selanjutnya apalagi bergotong royong misalnya? Coba, ada lagi kegiatan bergotong royong. Kegiatan gotong royong misalnya ketika ada teman yang tertimpa musibah, bisa nggak? Ya. Nah, jadi kita bersama-sama membantu kan terhadap teman yang terkena musibah, seperti itu. Ya, terakhir masih ada ya, kreatif. Kalau kreatif ini peserta didik kita pasti kreatif semua. Ya, kreatif ini timbulnya dari mading, ya, dari kegiatan-kegiatan lainnya pramuka. Nah, itu banyak sekali kegiatan yang menimbulkan nilai-nilai kebajikan dah, yaitu kreatif. Yang terakhir bernalar kritis. Nah, kalau dalam matematika khususnya saya yang menjadi guru matematika ini, bernalar kritis ini memang kita timbulkan dari proses pembelajaran, ya enggak? Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan-kegiatan, bernalar kritis ini mungkin ada bisa juga dari kegiatan misalnya gini. Kalau merokok itu kan ada dampaknya, ya kan? Kalau siswa yang bernalar kritis ini, dia memikirkan dampaknya, dia tidak akan merokok. Nah, jadi nalar kritis ini bukan hanya pada pelajaran saja. Jadi mereka itu berpikir apa dampak yang mereka lakukan ketika mereka melakukan kegiatan yang negatif. Nah, itu saja dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu yang pertama dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, jadi di sini menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ini kita biasanya kalau untuk menghindari hukuman ini perilaku yang terendah itu ya Kak? Terus yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas kalau kita melakukan sesuatu itu kita pasti ada dapat pola kalau kita melaksanakan itu. Jadi kita harus mendapatkan mengharapkan imbalan tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi perilaku manusia. Next, di sini ada beberapa contoh, yaitu hukuman atau konsekuensi. Coba kita perhatikan, itu dari pernyataan yang pertama, tidak piket 1 kali maka harus piket selama 1 minggu. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya,
hukuman. Kalau tidak piket 1 kali, maka harus piket selama 1 minggu. Nah, terus yang kedua, karena kamu telat, nanti jam istirahat temui ibu ya untuk tugas tambahan. Itu konsekuensi atau hukuman? Karena kamu telat, nanti jam istirahat temui ibu Rosa ya untuk tugas tambahan. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, benar, untuk hukuman. Iya, nomor 2. Hukuman. Kenapa hukuman? Oh, kalau menurut Ibu Desi konsekuensi ya. Oke, benar sekali ini konsekuensinya. Oke. Yang ketiga, jika kamu merusak botol minuman teman, maka kamu harus ganti ya. Nah, itu apa? Nah, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Apa? Kenapa hukuman? Ada yang kita dihukum seperti itu. Hah? Iya Bu? Apa Bu? Oh, itu berarti kalau kita lihat di situ, kamu merusak botol minuman, maka kamu harus ganti. Itu merupakan konsekuensi. Nah, kalau kita merusak punya teman kita lah, nggak usah lah peserta didik ya. Kita aja sesama guru, kalau kita merusakkan sesuatu, kita ganti, ada gantinya. Nah, selanjutnya tidak bikin PR, kamu harus tulis surat permintaan maaf. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu Ira? Hukuman. Kalau Ibu Lis, hukuman atau konsekuensi, Bu Lis? Tidak bikin PR, jadi kamu harus tulis surat permintaan maaf. Lanjut. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima dan dicintai. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, jadi kalau kebutuhan dasar manusia ini, kita yang manusia, kita pasti merasakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang jelas yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau misalkan kita sakit lah, kita pasti berusaha untuk cari obat, ya kan? Nah, artinya untuk bertahan hidup itu kita harus melawan penyakit kita. Nah, itu kebutuhan kita. Yang kedua, merasa diterima dan dicintai. Nah, kita sesama kita manusia ini pasti kita menginginkan rasa saling menyayangi, saling mencintai. Yang mana kalau kita saling mencintai dan menyayangi itu diterima dalam hidup kita, ya Bu Desi? Iya, benar sekali. Dan lalu kesenangan, fun. Nah, ini Bu Yeni pasti sering merasakan kalau kita tuh suntuk di sekolah ingin mencari kesenangan. Iya, kesenangan. Misalnya bisa nonton di bioskop ataupun makan sama-sama teman. Ya, hangout ya. Itu merupakan kesenangan yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Yang keempat itu adalah kebebasan, yang mana kita harus bebas. Kita tidak mau kan ibaratnya diintimidasi atau ada sesuatu yang membuat kita terbebani. Kita maunya bebas, mau milih baju ini, pakai baju ini. Gak boleh pakai baju itu, pasti kamu tidak mau diatur-atur seperti itu, iya nggak? Itu hal yang kecil saja. Yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Nah, power kita yang ada di dalam diri kita itu kita mempunyai karakter masing-masing. Artinya kita setiap orang itu mempunyai kekuasaan dalam dirinya. Next. Nah, ini coba Ibu lihat, Ibu Ira, kelihatan Ibu Ira? Ini saya senang karena Bu Susi memperhatikan saya ketika wajah saya kebingungan saat beliau menjelaskan materi tadi. Itu merupakan apa? Kesenangan ya? Saya senang, ya? Senang. Oke. Yang kedua itu saya beruntung punya teman-teman yang baik di kelas. Mereka peduli dengan saya dan tidak menjauhi saya. Nah, tadi ada itu kebutuhan yang mana? Iya, love and care. Merasa untuk dicintai, ya enggak? Senang dan beruntung punya teman-teman. Sehingga dia merasa dicintai dan diterima dalam kehidupannya.
Lalu Ainun ini, pelajaran matematika tadi membosankan, saya tidak boleh berada satu kelompok dengan teman-teman saya. Nanti kan ada nggak di kelas tuh murid-murid kita itu yang circle-circlean. Nah, itu nggak ada yang nggak mau. Satu kelompok saya nggak mau bu, satu kelompok dengan ini. Padahal mereka sama saja. Karakternya itu sebenarnya berbeda, namun kemampuannya itu kan sama. Kemampuannya belum kita jelaskan kan tentang materi tersebut. Artinya mereka sama-sama belum menerima materi tersebut. Oke. Jadi mereka sama. Artinya di situ apa? Kalau dia merasa membosankan, tidak berada pada kelompoknya, itu merasa apa? Dia merasa dongkol tuh. Nah, apa tuh? Tertekan. Kenapa tertekan? Berarti tidak terpenuhi kebutuhan apa? Freedom. Iya, freedom. Tidak bebas tadi ya, kuasa tadi ya. Nah, jadi itu. Yang terakhir, saya dan dia harus duduk di belakang. Kalian duduk di depan ya, dan kami ketua kelas di sini. Mana? Power. Oke, benar sekali. Next. 5 posisi kontrol guru. Oke. Jadi ibu-ibu di sini, kita itu ada 5 posisi kontrol guru yang mana dalam hal di sini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Kira-kira dari kelima ini Ibu Lis itu merasa yang mana sering Ibu Lis lakukan dulu? Coba, kalau yang penghukum ini pokoknya kamu harus pikir selama 1 minggu gitu lah. Kalau buat rasa bersalah kamu senang ya, kalau mem dimarahi misalnya, bantu mem ya agar di kelas rapi, itu teman. Kalau pemantau, mem lihat kamu telat tadi udah 2 kali. Next, kalau untuk manajer, kegiatan kelas apa yang kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan? Itu Bu Lis yang mana Bu? Penghukum Ibu Lis sering lakukan. Oke, penghukum. Kalau Ibu Yeni, kira-kira yang mana Bu Yeni? Penghukum juga Ibu Yeni selama ini ya. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kita itu di dalam Bu mau nanya Ibu? Coba. Sebelumnya mohon maaf Bu Lucy, jadi nanti lupa nih kalau sudah terlewat lupa. Kalau menurut saya ini pribadi saya sebagai kita seorang guru itu ini pada konteks yang kita lakukan. Kadang kita jadi penghukum, kadang jadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Karena kalau ini kan mungkin yang baiknya adalah yang manajer kan. Nah, tapi pada momen atau pada situasi tertentu menghadapi siswa yang artinya sudah keterlaluan, itu kan kita kembali kepada poin yang pertama. Mungkin seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Desi. Oke, di sini kita lihat posisi kontrol itu ya, kita harus mengontrol ya, mengontrol di sini maksudnya ya, kalau ketika kita menjadi penghukum ya kita kontrollah diri kita sebagai penghukum, ya enggak? Jangan misalkan kita kebanyakan kan kalau satu misal karakter guru ini ada anak hukum begawe ibu tuh, ya kan? Kadang tuh guru yang itu memang karakternya seperti itu. Nah, kadang ada juga anak guru yang merasa berteman, ayo bantu ibu seperti itu. Artinya di situ adalah kontrol dia sebagai teman, bagaimana dia membawa diri dia jadi teman. Tapi kadang ada juga kita misalkan kalau kita terlalu dekat nih dengan murid, kita boleh juga terlalu dekat, ya kan? Artinya kita sedang-sedang saja. Nah, apa? Kayak lagu, iya benar sekali. Sedang-sedang saja. Jadi kalau yang paling baiknya benar kata Bu Desi tadi memang benar, yang paling baiknya di sini adalah manajer. Sebaiknya kita harus memang menjadi manajer. Ya. Bukan tidak boleh menjadi penghukum. Kenapa? Kalau kita masih bisa memberikan pembinaan, bimbingan kepada murid kita dan itu masih bisa diterima oleh dia, kita harus terus menjadi manajer. Karena itu yang terbaiknya. Ya kan? Supaya mereka
yakin bahwasanya apa yang dia lakukan itu masih bisa diubah. Misal kalau anak ini salah, langsung kita hukum, dia akan dongkol hatinya. Yakinlah. Karena saya pernah waktu itu menjadi wali kelas yang mana di situ banyak sekali permasalahannya. Ya salah satunya dulu ya, ingat ya. Nah itu banyak sekali guru-guru yang menghukum. Tapi ketika saya menjadi orang yang melakukan pendekatan kepada dia memang curhat dia, memang dia sebutkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sebelumnya dia tidak mau menyebutkan dengan orang lain. Nah, karena kita melakukan pendekatan dengan baik, nah dia sebutkan apa permasalahan dia selama ini. Nah, itulah kita sebaiknya menjadi guru ya, 5 posisi kontrol guru ini yang harus kita pahami. Oke, Bu Rosi, masih semangat Ibu Rosi? Nah, selanjutnya ini mungkin di sini semuanya ibu-ibu semua merupakan wali kelas ya. Wali kelas. Nah, yang mana di sini kita akan masuk ke konsep dari keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Oke, baik. Jadi kalau kita jadi wali kelas ini memang perlu ada kesepakatan yang kita buat di kelas, yang mana nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang kalau dilanggar itu ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Apa dampaknya dari dia lakukan, dia tahu. Jadi ketika terlambat apa yang didapatkan, ketika dia tidak buat tugas apa yang didapatkan. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab seorang wali kelas dalam mengatur kelasnya di sekolah. Next, keyakinan kelas yang pernah saya buat pada mapel matematika ini, coba saya cek bisa nggak dibuka ya. Ini saya buat kemarin waktu kita masih ada di kelas 12 ya. Oke, baik, silakan dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kita untuk di kelas ini selama jam pelajaran Ibu. Silakan dibuat di kertas, nanti dikumpulkan, nanti kita bahas sama-sama yang mana akan kita jadi kesepakatan yang akan kita lakukan di kelas ini. Ayo dibuat satu aja ya, satu aja, nanti kita sama-sama. Kebersihan atau kedisiplinan, tanggung jawab, apa yang kalian fokuskan di sana? Oke, baik. Siapa ya, Andin? Oke, apa yang ditulis? Kenyamanan dalam kegiatan belajar. Oke, kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, berarti kita menciptakan rasa nyaman di kelas ya. Oke. Oke, caranya untuk nyaman di kelas, oke, apa? Yang pertama, ya tata kelasnya bersih, oke, tertib, oke, baik, kebersihan kelas dijaga agar kelas tadi nyaman. Oke, tunjuk lagi, coba Citra, apa Citra buat? Citra lalu menghargai sesama teman. Oke, saling menghargai ya. Oke, jadi kita harus menghargai teman. Kalau menghargai teman, kita buat apa di sini ya kira-kira ya? Saling menghargai ya. Berarti saling menghargai. Oke. Selanjutnya coba Rizky Alfian. Dilarang tidur waktu jam pelajaran. Oke, dilarang tidur
waktu jam pelajaran. Emangnya ada yang tidur? Pernah tidur? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pelajaran matematika itu tidur. Tidur ya, berarti sudah nyaman di kelasnya ya. Oke. Coba Ratu, apa Ratu? Menjaga kenyamanan. Sana. Oke, tenang saat belajar, berarti sama tadi ya. Tenang tapi jangan tidur. Oke, berarti terakhir ini apa nak? Kira-kira nak? Sama-sama yuk. Oke, disiplin ya berarti. Disiplin waktu ya. Oke, cukup sekian. Ini 3 buah keyakinan kelas. Nah, kita sepakati hari ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik ya semuanya ya. Oke, silakan dikumpulkan semuanya. Nanti Ibu akan melihat hasil dari kesepakatan kita yang sama-sama. Terima kasih. Baik, Nurul, apakah Ibu melibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas? Iya, Ibu Susi sering melibatkan kami dalam pembagian kelas antar kelas Selanjutnya, Ibu Susi sudah menjelaskan nggak apa sih kegunaan dari keyakinan kelas itu? sudah pada kami sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Itulah sedikit tentang keyakinan kelas yang dibuat dalam suatu mapel matematika. Nah, jadi kalau tadi ada yang bilang nggak boleh tidur, itu harus sepakat. Jadi kalau ada yang tidur, berarti dia melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, itu contohnya. Jadi artinya keyakinan kelas itu memang harus dari kesepakatan semua warga kelasnya. Oke, dari pemaparan tadi apakah ada pertanyaan yang mengganjal kira-kira tentang budaya positif terkait dari hukuman, konsekuensi, ataupun keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ataupun ada permasalahan di kelas yang selama ini menjadi hambatan oleh Ibu. Biasanya Ibu Ira sama Ibu Iswatin ini banyak sekali permasalahan di kelas. Oke, Bu Iswatin boleh sampaikan apa saja, ada nggak permasalahan di kelas terkait pembuatan keyakinan kelas ataupun hukuman, ada lagi tentang konsekuensi. Silakan Ibu Is. Oke, terima kasih Bu Susi. Keyakinan kelas memang pernah kami buat, tetapi untuk masalah konsekuensinya itu biasanya kita lakukan bersama, tapi kalau tidak ditemukan hasilnya, misalnya diulang-ulang kesalahan itu, contohnya di kelas saya itu ada salah satu anak yang beberapa kali melakukan kesalahan, tetapi pada kenyataannya dengan adanya sanksi tadi atau konsekuensi itu tidak berhasil dilakukan dan tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Contoh, ketika jam belajar, anaknya cabut, minggat dari sekolah. Itu dilakukan, kemudian ada juga buat surat sakit. Ternyata ketika orang tuanya saya hubungi, anak ini pergi sekolah. Artinya anak ini tidak sampai sekolah, dan itu berulang-ulang. Walaupun sudah dipanggil orang tua pun tetap berulang-ulang. Nah, di sini otomatis kesepakatan kelas yang kami buat ini tidak berhasil. Sehingga kesepakatan itu harus diubah. Karena setelah beberapa kali saya panggil anak ini masih melakukan kesalahan, kemudian dipanggil lagi melakukan kesalahan, dipanggil orang tua pun masih melakukan kesalahan yang sama. Dan ini akhirnya kemudian saya serahkan kepada guru BK. Nah, dengan adanya guru BK ini sangat banyak ini ya, membantu terutama kami sebagai wali kelas, sehingga kemudian diterapi dengan guru BK-nya dan saya mendampingi. Alhamdulillah dengan persoalan itu, padahal tadi ketika kita membuat kesepakatan soal kelas tadi
ada di option konsekuensinya. Makanya kami ada beberapa kali mengubah konsekuensi tadi karena sudah berkali-kali dilakukan oleh anak tersebut, sehingga konsekuensinya tadi yaitu adalah ke guru BK. Dan alhamdulillah anak itu kemudian ada perubahan yang terjadi. Anak ini kemudian meminta maaf kepada saya, kemudian saya panggil orang tuanya dan minta maaf kepada orang tua, dan kemudian banyak perubahan, kemudian banyak tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi menurut saya kesepakatan kelas itu sangat baik kita lakukan, namun konsekuensi yang kita buat, kita tidak boleh mengacu pada option yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Liswati yang sudah share pengalamannya sebagai wali kelas ya Bu Ilis ya. Beberapa kali banyak sekali permasalahan setiap tahunnya. Saya dengar itu wali kelas selalu Bu Lis berarti memang guru yang kuat ya menghadapi siswa-siswa kita di sekolah kita ini. Nah, benar sekali Bu Lis, mungkin kalau misalnya kita sudah tidak bisa lagi ibarat kata itu menangani, kita serahkan ke guru BK. Artinya di situ ada pembimbingan dari guru BK yang memang mereka harus melewati, dan itu kemungkinan ada perubahan ya. Namanya peserta didik itu anak-anak, dia sama seperti anak kecil sebenarnya ya, dia masih dalam proses perkembangan yang mana mereka pasti bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Ya, kalau kita yang tua-tua ini bisa nggak berubah kira-kira? Nah, insya Allah. Nah, itulah. Jadi dari niat ya, Bu Desi ya. Nah, kalau misalkan share pengalaman lagi, coba Bu Ira, apa sih yang sudah pernah terjadi di sekolah ini? Bu Ira, pernah nggak ada anak yang kayak tulis tadi? Kalau menghadapi anak kayak anak yang bulis, sering pernah. Ya sama seperti yang Bu Lis lakukan. Ketika anak itu sebelumnya kami sekelas sudah membuat keyakinan kelas, jika melanggar dari keyakinan tersebut otomatis ada konsekuensi dan hukuman yang akan mereka dapatkan. Jadi si anak ini melakukan pelanggaran berulang kali. Nah, yang pertama dia melakukan pelanggaran, saya melakukan pemanggilan, saya tanya apa penyebabnya, apa permasalahannya. Nah, kedua kali dia melakukan pelanggaran lagi, itu masih saya panggil. 4 mata berbicara, menanyakan lagi kenapa masih berulang kali terjadi. Nah, yang ketiga kali karena saya rasa sudah habis masa saya mendidik untuk 4 matanya, saya melakukan pemanggilan orang tua, dan ketika melakukan pemanggilan orang tua masih berulang kembali pelanggaran yang dia lakukan, sehingga di akhirnya saya serahkan kepada guru BK dan guru BK yang menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan anak tersebut. Ya, kembali lagi, ketika keyakinan kelas itu tidak terlaksana, sudah ada hukuman atau konsekuensi yang diterapkan tapi tidak dijalankan dan tidak berubah, otomatis kembali lagi itu ke guru BK yang akan menyelesaikannya, sama seperti Ibu Kris tadi. Nah, terima kasih Ibu Ira dan Ibu Kris tadi. Nah, di sini kalau misalkan beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan siswa itu, yang mungkin kan kalau tata tertib sekolah itu kan kadang file, kadang juga diletakkan di sana tidak dibaca. Nah, coba kita sama-sama letakkan keyakinan kelas kita tadi di belakang kelas, dibuat hiasan-hiasan supaya mereka masuk kelas itu selalu baca apa yang sudah mereka buat, kesepakatan di kelas itu apa yang mereka harus lakukan. Ketika dia lakukan pelanggaran, dia akan merasa oh ini salah. Nah, jadi itu murid-murid kita harus kita lakukan seperti pada gambar tersebut ya Bapak Ibu ya.
Di situ ada beberapa kegiatan siswa dalam merancang keyakinan kelas. Itu dindingnya dibuat seperti pohon-pohon. Situ jadi mereka antusias untuk membacanya. Nah, itu supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari keyakinan kelas yang dibuat. Next. Nah, di sini kita belum bahas tadi tentang segitiga restitusi ya. Sepertinya. Oke, baik, segitiga restitusi ini mungkin kalau ibu rekan-rekan sekalian ini mungkin baru dengar ya, namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada suatu tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kalau kita biasanya anak-anak ini kan setiap hari ini ada saja yang terlambat, ya enggak? Yang terlambat ini biasanya kita suruh apa? Suruh potek sampah, ya enggak? Sudah tuh nyiram kembang, nyapu. Ada enggak kaitannya dengan pelanggaran yang sudah dibuat? Nah, coba ya Bu Yeni, tolong, apa sih kesalahannya dari penghukuman itu tadi? Tidak sesuai dengan pelanggaran yang dia buat. Hukuman tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Nah, seharusnya gimana Bu Yeni? Biasanya kalau Bu Yeni yang benarnya itu gimana Bu Yeni? Yang pertama, menanyakan dulu, misalnya dia terlambat itu gara-gara apa, nanti setelah ditanya, oh ternyata gara-gara yang ini, nanti baru kita carikan solusinya, kira-kira apa, supaya memotivasi dia untuk berikutnya tidak terlambat lagi. Begitu Bu Susi. Oke, terima kasih Bu Yeni. Nah, benar sekali, kita harus mengetahui, yang tadi kan kita lihat itu menstabilkan identitas, mengetahui kenapa dia itu terlambat, ya. Maksudnya di sini identitas dia itu mengapa dia terlambat. Nah, alasannya dia karena bangun kesiangan. Ya enggak? Anak-anak kan seperti itu ya. Terlambat pasti jelas bangun kesiangan. Kebanyakan itu umumnya. Lalu validasi tindakan yang salah. Ketika dia bangun kesiangan, nah dia pasti mandinya jadi lama, jadinya pasang bajunya lama, terus pakai makan lagi, sarapan lagi, jadi jamnya itu sudah lewat. Jadi mulai dari bangun pagi tadi yang membuat dia melakukan pelanggaran. Nah, lalu apa validasi yang salah? Nah, kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Apa faktor dia bangun kesiangan di malam hari? Biasanya ibu yang di belakang, kenapa sih siswa-siswa tuh kadang bangun kesiangan? Apa alasannya? Begadang katanya ya. Nah, begadang itu ngapain? Main game, main HP ya, nonton. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Jadi artinya di sana sudah ada tindakan yang salah yang dilakukan siswa pada malam hari. Benarkah kamu nonton YouTube? Benar, Bu. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya tidurlah lebih cepat. Kadang ada juga nih anak yang buat tugas sampai berlarut malam. Itu kenapa? Karena ia menunda tugas. Kadang tidak salah juga anak-anak kita ini sampai begadang buat tugas, ya enggak? Supaya dia mau melengkapi tugasnya. Tapi kesalahannya di mana? Kesalahannya menumpuk tugas. Jadi artinya malam itu jadi begadang. Kalau diguyur-guyur, mereka pasti bisa tidur lebih cepat. Nah, itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Artinya kalau dia sudah terlambat, berarti keyakinan yang mana yang dia langgar? Berarti dia merupakan salah satu siswa yang tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kan artinya setiap siswa itu harus mematuhi peraturan. Itu tanggung jawab dia sebagai siswa. Mematuhi peraturan itu
menjadi tanggung jawab dia sendiri. Artinya dia belum bertanggung jawab. Nah, di sanalah walaupun dia sudah bertanggung jawab dengan tugasnya ya, dia sudah buat tugas tuh, begadang sampai malam-malam, tapi tuh keyakinan lainnya dia langgar, itu kesalahannya. Jadi apa yang terbaik untuk anak-anak yang terlambat ini? Ini dari hati nurani saya bertanya kepada ibu-ibu rekan semua, apa sih sebenarnya yang terbaik yang kita lakukan untuk anak-anak yang terlambat? Ini merupakan pelanggaran rutin loh, yang setiap hari, ya kan? Rutin. Kalau pelanggaran merokok mungkin setahun itu ada 5 kali ya. Tapi kalau pelanggaran terlambat ini setiap hari saya perhatikan, selalu ada. Kalau tidak 1 orang, 2 orang, 3 orang, kadang sampai pula 7 orang. Karena saya lihat 7 orang itu sudah banyak. Kalau hari Jumat lah 10 orang, karena kita tutupnya jam 7 kadang jam Jumat ya. Nah, itu gimana sebenarnya? Coba Bu Desi, gimana sebenarnya sebaiknya? Baik Bu Susi, jadi memang masalah terlambat itu dalam menjadi masalah yang umum ya di setiap sekolah, juga sulit lah untuk menghilangkan, apalagi terhadap siswa-siswa yang kemungkinan besar rumahnya tidak dekat dengan sekolah. Jadi benar apa yang tadi rekan-rekan katakan, sebelum menjudge siswa tersebut kita harus melakukan bimbingan ya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan, fondasi tindakan, dan menangkap keyakinan. Tidak boleh langsung menjudge siswa. Nah, kalau menurut saya pribadi terkait dengan problem ini, yaitu harus ada kerjasama dari semua pihak. Ya kan, tidak bisa kita sekolah saja yang, apalagi guru yang melakukan apa tadi, nilai kebajikan tadi itu. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua. Nah, salah satu tugas kita dari pihak sekolah itu waktu di awal penerimaan peserta didik itu kan kita melakukan kolaborasi kepada semua pihak. Salah satunya dengan orang tua, komite, atau bahkan melibatkan lembaga-lembaga tertentu, ya kan? Jadi itu disitulah kesempatan kita untuk mensosialisasikan apa sebenarnya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Ya, jadi itu. Nah, namun apabila itu tidak terpenuhi, jadi itu masalahnya. Apabila tidak terpenuhi, artinya kita sebagai guru yang melakukan ya, kalau tidak ada, masih ada yang acuh terhadap tersebut, yang kita lakukan tetap yang kalau tidak bisa sendiri, yang membawa rekan yang lain atau melibatkan pihak lain. Kalau di sekolah misalnya BK gitu. Kemudian kalau tidak bisa BK, ya kembali ke forum seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Nah, memang itu yang harus kita lakukan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat itu kan kejadiannya memang rutin tiap hari, dan itu kadang orangnya itu saja. Nah, lebih dari 3 kali dia terlambat. Kalau kita nggak ikutkan konsep ini tadi kan, jadi manajer terus kan nggak bisa, Bapak Ibu ya. Di sana ada yang harus membuat mereka menjadi efek jerah buat dia. Sesekali lah kita lakukan, setidaknya. Mungkin yang tidak memberatkan ya, jangan terlalu memberatkan. Itulah yang harus kita kontrol, karena sebagai guru memang perlu memikirkan hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Mungkin selama ini Ibu Ira, aku udah jadi guru ngajar aja, terus ya udah kalau terlambat ya gini aja. Ya, tapi kadang ada anak-anak yang tidak mau diatur. Ya, kita kasih penghukuman dia tidak mau. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Semuanya itu memang ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, itu merupakan tantangan bagi kita jadi seorang guru. Ini ada video yang sedikit
terapkan, mungkin ini menjadi pembelajaran buat kita juga. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi ya. Sehat. Tadi lihat kamu terlambat ya. Ini udah berapa kali kamu terlambat? Dari dua ya. Ini kenapa aja? Baik, dari dengan kelas kira-kira yang mana yang jalan langgar? Jawab. Apa yang harus kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Ya. Oke, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah, itulah salah satu siswa kita yang terlambat. Mungkin ibu-ibu semua di sini kenal ya sama anak kita itu ya. Memang sering terlambat. Kadang di kelas juga kalau lagi kita istirahat itu terlambat juga. Tuh, yang sering terlambat. Dan juga berarti dia merupakan siswa yang belum bertanggung jawab pada dirinya. Artinya kalau kita lihat di situ sebenarnya bisa berubah ya. Kalau kita terus melakukan pembinaan dan kalau kita melakukan pendekatan secara khusus, gimana tugasnya sudah atau belum. Nah, kita selalu kontrol dia dan supaya tugasnya tidak menumpuk, bisa berubah, bisa dia tidak terlambat lagi. Nah, dari banyak juga siswa-siswa yang lain ini salah satu siswa ya. Siswa-siswa yang lain pun bisa kita bimbing. Kita coba melakukan pendekatan bagaimana supaya dia tidak terlambat. Nah, jadi kita kontrol terus kegiatannya, apa yang dilakukannya dia di rumah, dan kita bisa tanyakan kepada orang tuanya dia pergi kemana, ya. Artinya yang namanya anak-anak ABG ini memang harus dalam pengawasan. Ini bahaya kalau kita lihat dari ibaratnya yang sudah viral-viral ini, bahaya sekali kalau kita lepas anak-anak
kita. Jadi kita sebagai guru, walaupun kita di sekolah ini untuk pembelajaran di sekolah, tapi di rumah juga kita pantau melalui orang tua, kan ada paguyuban. Nah, di situ kita bekerja sama. Ya, ibu-ibu rekan semuanya. Oke. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari konsep budaya positif. Bisa di scan ini Bu. Oke, di sini ada kesimpulan dari konsep budaya positif. Silakan di scan barcode-nya dan diisi dari materi yang sudah tersampaikan. Konsep budaya positif. Bisa dibuka, ibu-ibu semua? Saya. Silakan diisi. Saya beri waktu 3 menit. Tadi Bu Dela, di-scan dulu Bu Dela. Oke, bisa Bu? Coba Bu Dela bacakan ya. Apakah Bapak Ibu memahami konsep budaya positif yang sudah disampaikan? Apa lagi? Apa kesimpulan yang dapat diambil dari konsep budaya positif? Kesimpulannya, kira-kira dari pertanyaan yang sudah dibacakan Ibu Dela tadi, kesimpulan yang dapat diambil dari budaya positif yang sudah dipaparkan pada presentasi pada hari ini, kira-kira apakah ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulannya, silakan Ibu Desi. Baik Bu Susi, sebelumnya terima kasih banyak karena telah mengajak saya ikut serta dalam sosialisasi budaya positif ini. Karena di sini saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru yang tadinya apabila ada yang melakukan kesalahan langsung kita hukum ya Ibu ya? Ya, ternyata tidak seperti itu. Itu menjadi opsi yang paling terakhir. Nah, dari pembelajaran yang sudah ya kita lakukan pada hari ini, kalau menurut saya, ini kesimpulannya ya, kalau menurut saya, kesalahan yang dibuat oleh siswa itu harus ditemukan solusinya itu ya dari siswa itu sendiri. Gitu. Kita tidak boleh menentukan apa hukuman yang didapatkan, tetapi harus kita tanyakan terlebih dahulu kesalahan ini sebaiknya kamu ngapain gitu. Jadi kesalahan itu timbul dari dirinya sendiri dan solusinya itu juga kalau bisa timbul juga dari dirinya sendiri, tapi dengan bimbingan kita. Secara umum seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desi. Benar sekali ya. Selama ini memang kita menghukum. Nah, jadi dengan adanya konsep dari budaya positif yang sudah kita pelajari pada hari ini, mungkin kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya. Artinya kalau ada ya contohnya tadi terlambat, mungkin apa kaitannya dengan keterlambatan tadi? Kenapa dia terlambat tadi? Dan dia apakah terlambat pada jam pelajaran Bu Rosi? Dia harus minta maaf pada Bu Rosi, dan apa yang harus dilakukannya supaya dia tidak terlambat lagi. Itu kan yang harus kita lakukan selama ini kita menghukum terus. Nah, ya ibu-ibu yang di belakang? Ya, nah, jadi kita harus berusaha menjadi guru yang dapat menjadi manajer, ya, manajer bagi peserta didik kita supaya lebih disiplin. Ya, disiplin positif itu memang kita harus terapkan dan kita harus biasakan, dan jadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau sudah dilakukan rutin itu artinya akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kalau misalnya dia kebiasaannya terlambat, nah itu yang harus kita ubah. Oke Bu Yeni, silakan kesimpulan dari yang sudah Ibu buat tadi pada barcode tadi, silakan Ibu sampaikan. Oke, baik.
Jadi kesimpulan dari sosialisasi yang Ibu Susi sampaikan mengenai budaya positif, terutama yang tadi sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu mengajarkan kita sebagai guru, ya kan, yang selama ini kita selalu menghukum, kata Ibu Susi tadi, bagaimana kita menjadi guru yang bisa menjadi teman, lebih baik lagi apalagi kita bisa menjadi manajer, ya kan, mengatur bagaimana anak itu bisa meningkatkan kedisiplinannya dalam belajar di sekolah. Yang kedua yaitu kita sebagai guru juga harus memahami karakteristik agar anak tersebut, contohnya tadi ada anak-anak yang bermasalah, itu kan artinya kita harus tahu dulu permasalahannya apa sehingga dia melakukan pelanggaran. Artinya kita harus memahami kebutuhan yang mana dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Kan ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, Bu Susi. Kita perlu memahami bagian yang mana dari mereka itu yang tidak terpenuhi. Nah, akhirnya berdampak negatif pada saat di sekolah. Menurut saya itu, Bu Susi, kesimpulan budaya positif. Terima kasih Bu Yeni atas kesimpulannya. Ya, memang tadi kita bahas hukuman, dan lalu tidak lupa pula dengan yang tadi ya, kebutuhan dasar tadi ya Bu Yeni ya. Nah, itu memang kebutuhan kita sebagai manusia memang ada 5 itu. Artinya kita tidak usah memandang siswa lah, kita pandang diri kita sendiri. Kita pasti butuh kelima dasar, kebutuhan dasar yang dijelaskan tadi. Oke, kalau dari Bu Ira, coba Bu Ira, kesimpulan yang Ibu ambil tadi. Ya, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari sosialisasi yang Ibu Susi sampaikan terkait budaya positif ini, ya sama seperti keduanya tadi, Ibu Desi dan juga Bu Yeni, dimana budaya positif ini ketika kemarin-kemarin sebelum adanya sosialisasi ini saya hanya menghukum tanpa memberikan anak kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya atau menanyakan perihal kenapa dia terlambat. Jadi di sini saya bisa belajar bahwa tidak hanya atau seharusnya tidak harus melakukan penghukuman secara langsung, tetapi harus ditanyakan terlebih dahulu apa sih penyebab pelanggaran tersebut terjadi, kenapa kamu melakukan pelanggaran tersebut, sehingga dicarilah solusinya. Dan kata Bu Desi tadi, pelanggaran tersebut terjadi dari si anak dan solusinya itu pun dari si anak. Makanya tidak harus hanya memberikan hukuman, tetapi kita sebagai guru pun harus bisa menjadi teman dan juga manajer agar si anak yang melakukan pelanggaran ini bisa lebih berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan seperti itulah. Terima kasih Bu Susi atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Ira. Oke, saya mau dengar kesimpulan dari Ibu Fatma. Ibu Fatma, silakan Ibu Fatma. Baiklah, terima kasih. Saya jadi tahu upaya menciptakan budaya positif membutuhkan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif dari semua stakeholder sekolah. Saya akan berupaya berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya nantinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fatma. Ya, itu kerjasama tadi ya. Karena tadi Bu Desi sampaikan kalau kita mau melaksanakan ya budaya positif tadi ya memang harus ada kerjasama. Bu Fatma juga mengatakan seperti itu. Oke, kita akhiri presentasi pada hari ini. Saya sebagai CGP di sini yang memenuhi tugas modul 1.4 sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk ibu-ibu semua dan menjadi sebuah tambahan wawasan baru terkait disiplin positif dan budaya positif ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.